Ayuhal ikhwah, jamaah saya muliakan, kita memuji Allah Azza wa Jal di malam Jumat ini. Kembali masih diberikan kesempatan kepada kita semuanya dan juga kemudahan sehingga kita bisa berkumpul kembali di Majlisul Ilm. Pembahasan kajian kita pada hari Kamis malam Jumat adalah tentang At-Tauhid, mengambil buah karangan salah seorang ulama kontemporer, yakni yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Judulnya adalah Kitabut Tauhid. Kemudian penjelasan yang kita ambil di antara karangan para ulama dalam menjelaskan Kitabut Tauhid ini itu buku Fathul Majid li Syarhi Kitabut Tauhid, karangan Syekh Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahumullah. Bab yang ke-11, yaitu minasyirki an-nadru li ghairillah. Bab yang ke-11 ini adalah termasuk dari kesyirikan bernazar kepada selain Allah. Ini bab yang ke-11 yang kita akan bahas, yaitu bab tentang termasuk syirik ketika seorang bernazar kepada selain Allah Azza wa Jalla. Siapa yang masih ingat apa arti dari nazar? Apa arti dari nazar? Yang masih ingat, tidak harus sama letter lock, yang penting bisa ditakbir, diungkapkan, dan jangan melihat catatan. Nazar adalah ibadah. Ada yang lain? Seseorang yang mewajibkan atas dirinya sendiri untuk beribadah kepada Allah, padahal syariat tidak mewajibkan untuknya. Oh iya, sahih, betul. Yaitu ketika seorang membebankan untuk dirinya sendiri dalam menjalankan sebuah ibadah atau ketaatan, padahal syariat sebenarnya tidak mewajibkan kepadanya. Itu arti dari nazar. Jangan kita keliling-keliling masalah nazar tapi belum paham arti dari nazar itu apa. Ya, sudah sering kita ulang-ulang arti dari nazar ini. Nazar adalah ilzamul mukallaf nafsahu ta'atan lillah lam tujab alaihi bi asli syar. Ketika seorang membebankan untuk dirinya sendiri sebagai bentuk ketaatan yang kepada Allah, yaitu dalam melaksanakan sebuah ibadah yang padahal secara asal syariat tidak mewajibkan kepada orang tersebut untuk melakukan ini dan itu dari ibadah. Itu arti dari nazar. Kemudian di bab yang ke-11 atau poin yang ke-11 adalah termasuk kesyirikan ketika seseorang bernazar kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, berkata pengarang itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, babun minasyirki an-nadru li ghairillah. Kemudian beliau membawakan dalil di surat Al-Insan ayat yang ke-7, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira.
Mereka itu orang-orang soleh yang melakukan ketaatan, al-abror. Yufuna bin nadri, menunaikan nazar-nazar mereka. Mereka menunaikan nazar-nazar mereka, membayar nazar-nazar mereka. Yakhafun wa yakhafuna, dan mereka takut terhadap hari kiamat nanti. Syarruhu mustatiro, ya, yang bahayanya sangat mencekam kepada seluruhnya. Itu dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kemudian di surat Al-Baqarah ayat ke-275, wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa innallaha ya'lamu. Itu di surat Al-Baqarah ayat 275, enggak ada di situ. 270, salah berarti 270. Kemudian dibawakan hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha fi sahih, dalam sahih Al-Bukhari, an Aisyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man nadhara an yuti'a Allah falyuti'hu wa man nadhara an ya'si Allah fala ya'si. Ini hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Jadi ada berapa dalil di sini? Ada 3. Yang pertama di surat Al-Insan ayat yang ke-7. Kemudian di surat Al-Baqarah ayat ke-270. Kemudian hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini adalah bab tentang termasuk kesyirikan bernazar kepada selain Allah. Baik. Bagaimana maksudnya bernazar kepada selain Allah? Bagaimana maksudnya bernazar kepada selain Allah Azza wa Jalla? Azan dit? Azan Isya itu? Baik, saya akan bacakan ini sebagai muqaddimah dalam kitab I'anatul Mustafid di karangan Syekh Shalih Fauzan hafizahullah. Ini syarah kitab tauhid juga. Tentang bab ini, tentang bab termasuk kesyirikan seorang bernazar kepada selain Allah, ditujukan bukan untuk Allah Azza wa Jalla. Beliau menjelaskan di sini tentang nazar-nazar, bentuk-bentuk nazar kepada selain Allah Azza wa Jalla. Wa Syekh rahimahullah fi hadhil abwab innama yahki anwa'an taqa'u min ba'din nas wa hiya min asy-syirki yuridu an yahdhura al-muslimin minha. Wa min dzalika an-nadhru li ghairillahi minal jin wal awliya والصالحين أو أصحاب القبور وهذا عبادة لغير الله عز وجل فهو شرك وهذا واقع في هذه الأمة بكثرة من حين وجدت الأضرحة وبنيت على القبور وصار كثير من الناس يتجهون إليها لأنهم قيل لهم إن هذه القبور فيها بركة وفيها نفع وفيها دفع ضرر
wa innaha mujarrabah faman nadhara lil qabri al fulani aw li syekh al fulani fa innahu yasul lahu maqsudu in kana maridan syufiya wa in kanat imra'atun turidul haml fa innaha idza nadharat li syekh al fulan aw lil qabri al fulani tahmil wa idza hasala bin nas ta'akhkhuru matarin wa nadharu li hadhil qubur nazala al matar ila dzalik minal maghriyat. Kata Syekh Fauzan di sini, ini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah adalah hal-hal yang banyak terjadi di kalangan manusia dan ia termasuk dari kesyirikan. Itu di antaranya bernazar. Supaya apa? Kata Syekh Fauzan, supaya manusia kaum muslimin khususnya dapat mewaspadai kelakuan ini. Di antara perbuatan yang tersebar dan banyak dilakukan oleh manusia adalah an-nadhru li ghairillah. Seseorang bernazar kepada selain Allah, minal jin, baik kepada jin mereka bernazar, wal auliya was solihin, para wali-wali, itu orang-orang yang soleh telah meninggal dunia, atau kepada para penghuni kubur mereka bernazar. Wa hadza ibadah. Nazar ini adalah sebuah ibadah. Ya, nazar ini adalah sebuah ibadah dan dia harus ditujukan kepada Allah saja, bukan kepada selain Allah. Wa huwa syirkun. Kalau seseorang bernazar kepada selain Allah, maka dia telah terjatuh kepada kesyirikan. Telah terjatuh kepada kesyirikan. Seperti misalkan orang mengatakan, saya bernazar kepada kuburan ini, kalau saya sembuh dari sakit, maka saya akan memberikan lampu atau membesarkan kuburan tersebut, misalnya gitu. Saya bernazar kepada pohon keramat ini, jika anak saya sembuh dari penyakitnya, maka saya akan menghiasnya, saya akan sedekahkan kepada pohon ini. Ya, misalkan rumah saya selesai pembangunannya, maka saya akan berikan kepada penghuni wilayah ini dari bangsa jin sesembahan seperti nasi kuning dan yang lainnya. Itu bentuk nazar kepada selain Allah Azza wa Jalla. Ya, jika saya begini dan begitu, maka saya akan pugar kuburan keramat ini. Itu nazar. Tapi nazarnya kepada selain Allah Azza wa Jalla, bukan untuk Allah, tapi untuk benda-benda tadi yang kita sebutkan, objek-objek tadi yang kita sebutkan. Misalkan bisnis saya lancar, saya akan misalnya memberikan keramik yang baru untuk kuburan jika bisnis saya lancar, maka saya akan bernazar kepada kuburan ini, yaitu dengan ya macam-macam lah, dikasih lampu atau yang lainnya. Fahuwa syirkun wa hadza waqi'un fi hadhil ummah bikathratin. Dan ini banyak sekali terjadi di kalangan umat Islam, kata Syekh Shalih Fauzan di sini. Min hini wujidat al-ubriha. Ya, ketika banyaknya tempat-tempat yang dikeramatkan, maka banyak orang-orang bernazar di situ. Bernazar untuk tempat-tempat yang dikeramatkan atau yang lainnya. Ya, mungkin kalau misalkan kita di sini belum pernah mendengar atau melihat mungkin. Tapi di tempat-tempat yang lain ada memang orang-orang yang bernazar kepada pohon-pohon keramat atau benda-benda keramat atau tempat-tempat yang mereka keramatkan, mereka bernazar di situ untuk wali fulan, kalau saya sembuh saya akan seperti ini dan seperti itu. Itu banyak sekali terjadi. Ya, ini bukan dusta atau bukan diada-adakan, tapi memang real terjadi dan bukan hanya di negeri kita saja, di negeri-negeri yang lain juga banyak. Ya, seperti sekarang misalkan ada media sosial, sering kita melihat orang-orang yang tawaf di kuburan. Mungkin kita hanya mendengar dulu-dulu di kajian saja, dan apa yang disebutkan oleh para dai itu ternyata betul. Memang ada orang-orang yang tawaf di kuburan, ada orang-orang yang mencium makam-makam yang dikeramatkan, ada yang bersedekah juga di situ, ada yang menyembelih di situ juga ada, termasuk ada yang bernazar ini. Dan ini termasuk dari kesyirikan. Wa thara katsirun minan nas yatajahuna ilaiha. Dikarenakan banyaknya tempat-tempat yang dikeramatkan tersebut, maka banyak manusia bepergian ke sana. Banyak manusia menuju tempat-tempat itu.
Li'annahum qila lahum, karena mereka mendengar bahwasanya inna hadhil qubura fiha barakah. Karena banyak masyarakat yang mendengar bahwasanya kuburan itu mengandung keberkahan. Ya. Wa fiha naf'un, ada juga mereka mendengar bahwasanya kuburan itu dapat memberikan manfaat. Wa fiha dafu daror, dan juga bisa menghilangkan madarat. Wa innaha mujarrabah, tersebar di masyarakat bahwasanya tempat-tempat itu mujarrabah, betul adanya. Kalau kita melakukan ibadah ini dan ibadah itu, maka keinginan kita bisa tercapai. Dan ini kan dijadikan dalih, dijadikan alasan oleh orang-orang yang hobi mendatangkan tempat-tempat keramat. Apa kata mereka? Betul, ketika saya pulang dari sana, ternyata apa yang saya inginkan terwujud. Ternyata apa yang saya inginkan terjadi. Ternyata apa yang saya idam-idamkan betul-betul nyata setelah saya pulang dari tempat itu. Itu banyak. Dan itu dijadikan pembenaran. Dan itu dijadikan pembenaran oleh masyarakat. Padahal kata para ulama, mereka menjelaskan hal itu terjadi pertama bentuk ujian bagi orang itu. Makin sesat atau tidak, itu ujian. Itu bentuk ujian kepada orang tadi ketika dia datang ke tempat-tempat kesyirikan, lalu apa yang dia inginkan terkabul. Diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Makin taat tidak dia kepada benda tadi, kepada tempat yang dikeramatkan itu. Dan pengabulan keinginan seseorang itu bukan berarti Allah meridhoi orang tersebut atau meridhoi keyakinan orang tersebut, tidak setiap. Ya sebagaimana orang-orang kafir, orang-orang musyrikin ketika mereka di tengah lautan, mereka berdoa kepada siapa? Allah Azza wa Jalla, dan mereka Allah selamatkan. Namun bukan berarti Allah menyetujui apa yang mereka kerjakan dari kesyirikan-kesyirikan yang mereka kerjakan. Ya orang-orang musyrikin ketika mereka terombang-ambing tengah lautan berdoa kepada siapa? Allah. Bukan berarti Allah meridhoi keyakinan mereka, bukan berarti Allah meridhoi peribadahan mereka kepada para berhala, enggak. Itu bentuk keadilan Allah Azza wa Jalla. Seperti orang kafir, kalau kita zolimi kemudian dia berdoa, dikabulkan atau tidak? Dikabulkan, tapi bukan bentuk Allah meridhoi kelakuan orang kafir tersebut, bukan Allah meridhoi agamanya dan seterusnya. Itu bentuk keadilan. Termasuk juga orang yang datang ke kuburan keramat atau memelihara keris-keris keramat, rezekinya lancar, itu bentuk ujian terhadap dirinya. Bukan berarti pembenaran dari apa yang mereka kerjakan. Itu kan dijadikan alasan oleh masyarakat. Coba saja datang. Belum pernah sih Bapak ke sana. Saya sudah pernah berulang kali dan berhasil betul apa yang saya inginkan terjadi. Itu imtihan, itu adalah ujian. Falamma nasu ma dzukira bi fatahna alaihim abwaaba kulli syai'in. Allah mengatakan dalam surah Al-An'am, ketika mereka lupa dari ayat-ayat Allah Azza wa Jalla, maka kami buka pintu-pintu segala sesuatu. Ini yang disebut sebagai istidraj. Makin bermaksiat, makin banyak kenikmatan yang kita peroleh. Itu dinamakan sebagai istidraj. Tahu istidraj apa? Istidraj apa ya bahasanya? Diulur gitu, diulur saja sudah, dibiarin saja. Ya bikin kelakuan, bikin kenakalan sudah dibiarin, tiba-tiba dikeluarin dari pesantren. Itu istidraj namanya. Begitu. Saat si fulan begini biar tiba-tiba datang dikeluarin langsung. Dia pikir aman-aman saja. Ya itu disebut sebagai istidrajun, diulur. Seperti seorang mancing ikan. Ikan itu kan dianggap bahwasanya dia diberi makan gitu. Padahal sedang dipancing, ingin disiksa, ingin ditarik begitu. Sebagaimana orang-orang kafir kan banyak kenikmatan kepada mereka, banyak kenikmatan Allah berikan kepada mereka. Seperti nikmat kesehatan, orang kafir merasakan tidak? Kita sehat, muslimin sehat, mukmin sehat, mereka bisa sehat tidak? Sehat.
Seperti misalkan nikmat apa lagi? Harta, kehidupan, mereka merasakan bahkan dari segi dunia mereka lebih dibukakan. Banyak yang lebih kaya dibandingkan orang-orang Islam. Bahkan sekarang jadwal orang terkaya di dunia dipegang oleh siapa? Kafir atau mukmin? Kafir. Sama mereka merasakan, kita pun muslimin merasakannya juga. Diulur seperti itu. Nanti kalau mereka mati, Allah akan siksa mereka. Kalau mereka mati dalam keyakinannya, dalam agamanya itu, agama kufurnya, Allah akan siksa mereka. Nah, sama juga dengan orang yang pergi ke kuburan begitu, diuji itu. Istidraj. Makin rajin ke kuburan, ya makin bertambah dosanya, makin bertambah kesalahannya. Ya, nanti akan Allah balas perbuatannya tersebut. Kemudian yang kedua dijelaskan oleh para ulama, memang itu tepat dengan takdir saja, memang takdir mengatakan demikian. Memang takdir mengatakan seperti itu, pas memang dia diharuskan untuk sembuh. Seperti kita juga berobat begitu terkadang. Ya, terkadang kita berobat juga seperti sudah keliling-keliling dokter, akhirnya ke dokter yang ini sembuh, dan memang itu sudah takdir kita, memang sembuh sudah. Bukan berarti dokternya hebat, itu bentuk usaha saja kita berangkat berobat. Itu dua jawaban yang disebutkan oleh para ulama. Jadi kalau ada yang mengatakan betul saya kemarin dari sana anak saya sembuh, atau usaha saya lancar, atau yang lainnya, maka kita jawab dengan dua tadi. Itu bentuk ujian Allah kepada kamu. Itu bentuk ujian Allah kepada kamu. Kamu makin percaya tidak dengan yang seperti itu, atau kamu ingin kembali kepada Allah, bahwasanya yang melancarkan rezekimu dan lain-lain adalah siapa? Allah. Kamu diuji. Istidraj itu namanya. Yang kedua adalah ya memang sudah pas takdirnya, bahwasanya anak kamu pasti sembuh di besok hari itu. Sebenarnya kita kan nggak tahu itu takdirnya, padahal Bapak nggak tahu itu. Paham tidak? Karena ini sering dijadikan alasan, betul banyak sekali. Bahkan kita dikatakan orang-orang yang tidak mau mencoba, bahkan datang coba saja datang ke sana. Itu. Kalau mereka juga ingin jujur, sebenarnya juga banyak yang tidak terkabul. Kalau mereka ingin jujur, tidak semua orang yang pergi ke tempat-tempat itu seluruh keinginannya terkabul, enggak. Ada juga yang gagal, banyak. Kalau mereka ingin jujur banyak juga yang tidak. Enggak ngaruh. Ya sakit saja, ya miskin saja terus. Ada juga yang seperti itu. Dan mereka banyak sekali alasan-alasan yang mereka ungkapkan kepada kita. Ada yang bersembunyi di balik dalil-dalil, ada yang menggunakan mujarobah tadi, yaitu mujarobah itu kalau bahasa kitanya ya bentuk percobaan lah. Coba rasakan saja di sana, pasti nanti akan sembuh, pasti nanti akan berhasil. Thayyib itu bentuk nazar kepada selain Allah. Untuk wali ini, kalau saya sembuh dari sakit begini. Untuk pohon ini, kalau saya sukses akan begini dan begitu. Itu nazar kepada selain Allah Azza wa Jalla. Itu merupakan jelas kesyirikan. Thayyib disebutkan. Wa qad yaf'aluna hadza wa yasul lahum maqsuduhum ibtila'an wa imtihanan min Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Syekh Shalih Fauzan di sini yang tadi kita sebutkan, banyak di antara mereka orang-orang yang mendatangi tempat-tempat ini, yasul lahum maqsuduhum, keinginan mereka itu tercapai. Ibtila'an wa imtihanan. Ma mana imtihan? Imtihan di Saburoh ada imtihan. Nggak baca? Apa imtihan? Apa? Ujian imtihan. Tadi pagi kita imtihan, ya kan?
8 orang nggak lulus, 6 orang lulus. Yang nggak lulus mau diapain? Bukan dijemur. Kata Syekh Shalih di sini, ibtilaan wa imtihanan itu merupakan bentuk ujian dari Allah Azza wa Jalla. Itu yang pertama ya, alasan yang pertama, jawaban kita yang pertama. Ujian itu dari Allah. Au anna hadza yusadifu qada'an wa qadron fayahsul. Jawaban kita yang kedua adalah itu bertepatan dengan takdir yang berlaku. Bahwasanya dia memang harus sembuh, bahwasanya dia memang harus mendapatkan rizki. Itu. Wa yadunnu annahu bisababin nazar li hada. Si Bahlul ini menyangka bahwasanya mereka tercapai keinginannya disebabkan nazar mereka kepada mayit atau kuburan atau para wali. Tuh, mereka menyangka karena perbuatan mereka lah, karena kelakuan mereka dengan bernazar kepada benda-benda tadi, berdoa kepada benda-benda tadi, akhirnya dikabulkan keinginannya. Padahal itu bukan. Yang kedua adalah ujian. Yang pertama adalah ujian, yang kedua adalah bertepatan dengan takdir, memang sudah seperti itu, sembuh memang besok. Dan dia kemarin dari kubur keramat misalkan bernazar di situ, memang sudah takdirnya sembuh. Bukan dikarenakan perbuatan kalian kemarin pergi ke tempat keramat. Ya, dan banyak sekali alasan-alasan atau hujah-hujah yang disebutkan oleh para ulama bagi para penyembah kubur ini. Ya, saya ada khusus satu kitab yang membahas permasalahan ini. Itu dalil-dalil mereka semua. Di antaranya dalil yang paling bisa diterima oleh orang awam tadi itu apa? Bukan. Alasan yang sering mereka ungkapkan adalah yang tadi kita sebutkan. Apa itu? Nah, sering benar. Apa maksudnya? Benar itu. Kemarin ada tetangga saya juga dari sana, sama Pak. Dikabulkan loh. Saya juga sama dari sana. Dan saya juga dikabulkan. Itu banyak orang awam yang mengatakan seperti itu. Maka kita jawab dengan dua tadi. Itu diantara jawabannya. Wa husul maksud la yadullu ala jawazil fi'li. Rasulullah Fauzan, tercapainya sebuah keinginan tidak serta-merta membenarkan kelakuan yang mereka kerjakan. Terkabulnya sebuah keinginan tidak otomatis langsung dibenarkan prosesnya gitu. Karena prosesnya adalah kesyirikan. Proses yang mereka kerjakan adalah kesyirikan. Paham tidak? Tercapainya sesuatu tujuan tidak serta-merta membenarkan apa yang mereka kerjakan. Gitu. Apalagi kalau tujuannya tidak tercapai. Misalkan ingin menasihati pemerintah, misalkan yang diinginkan oleh mereka tercapai, ternyata pemerintah merubah kebijakannya, misalkan dirubah, tujuannya tercapai, tapi caranya dengan demonstrasi, dengan mencaci maki penguasa atau dengan memberontak kepada penguasa, akhirnya dirubah kebijakannya, tujuannya tercapai. Apakah itu cara seperti itu dibenarkan walaupun tujuannya tercapai, dibenarkan? Tidak. Ini kan banyak disebutkan oleh mereka juga. Ini bab yang lain ya. Bab menasihati pemerintah kan banyak. Buktinya kemarin kita tuh demo berhasil dirubah kebijakannya itu. Loh, lantas apa yang kalian lakukan dibenarkan dikarenakan tujuan kalian tercapai. Saya ingin punya anak, gak mau nikah, saya zina aja. Punya anak, punya juga zina. Boleh emang begitu? Pemikiran begitu boleh gak? Tapi saya punya anak, iya betul. Tapi cara kamu jangan berzina, itu dengan menikah. Paham gak? Saya pengen punya anak nih. Nabi Muhammad SAW memerintah kita untuk
memiliki anak yang banyak. Saya mau punya anak, ingin punya anak banyak. Tujuan saya ini mulia karena sesuai dengan syariat Islam. Tazawwajul wadudal walud fa inni mukatsirun bikumul umam yaumal qiyamah. Bawa dalil lagi dia. Misalnya nih ya. Nabi mengatakan nikahilah wanita-wanita yang memiliki banyak keturunan, yang memiliki rasa kasih sayang. Karena saya bangga nanti di hari kiamat dengan banyaknya umat saya. Oke. Dengan cara apa? Berzina. Tercapai tidak dia punya anak? Punya anak dia, banyak lagi. Tapi caranya berzina dibenarkan tidak? Tidak, walaupun tujuannya tercapai. Sama juga dengan menasihati pemerintah. Wah, itu tapi kan kemarin dirubah itu kebijakan itu. Ya, seperti misalkan ada salah satu kebijakan, misalkan saya nggak ngikutin, itu berbau maksiat ya kan, contoh. Wah, mereka demo. Dalam Islam kan tidak boleh demo. Boleh sih demo, tapi demo memasak. Demo masak atau demo alat yang ingin kita jual, boleh nggak itu? Boleh. Ini demonstrasi nggak boleh. Tahu demo masak ya? Dulu biasa ibu-ibu di pos ronda gitu kan ada demo apa? Demo masak, bawa kompor, panci, itu demo. Itu boleh ya begitu? Boleh tidak? Boleh. Kayaknya demo dengan membawa-bawa apa misalkan macam-macam lah ya, tengah jalan gitu. Ya. Bahkan sekarang dinamakan ada yang demo Islami katanya juga ada. Jadi ada demo yang kafiri mungkin, ada demo yang Islami gitu. Kalau Islami mungkin sholat berjamaah di situ di jalanan. Sholat Jumat aja di jalanan. Dalam masjid ada di sekitar situ besar. Fikirnya juga aneh. Sebagian yang ikut demo orang-orang safar. Orang safar wajib sholat Jumat nggak? Wajib. Ada nih demo jauh-jauh nih dari Jawa Barat dari mana? Sholat Jumat lagi di situ. Udah di jalan sholat Jumatnya. Sebagian safar lagi. Orang safar wajib sholat Jumat tidak? Enggak. Kalau ingin sholat Jumat ada di situ masjid besar. Sholat aja di situ. Nah, ini demo Islami gitu. Kalau demo sambil mengadakan sholat berjamaah misalkan. Ibu-ibunya cewek-cewek pakai jilbab, pakai kerudung. Islami, tertib, rapi. Tercapai keinginan mereka. Apakah dibenarkan caranya? Tidak. Walaupun tujuannya tercapai, nggak boleh seperti itu. Menghalalkan segala cara demi tujuan yang mulia, nggak boleh seperti itu. Walaupun tujuannya tercapai, apalagi kalau tujuannya tidak tercapai, lebih jelas lagi kerugiannya. Sama seperti orang-orang yang ke kuburan keramat, tujuannya tercapai, apa yang ia inginkan tercapai, terjadi betul, tapi caranya salah. Bukan menjadikan orang-orang yang sudah mati itu sebagai perantara kalian kepada Allah, atau bukan kalian bernazar untuk orang-orang yang sudah mati itu kepada pohon keramat dan lain-lain. Walaupun tujuan kalian pulang ke rumah tercapai, tidak dibenarkan. Lihat kata Syekh, wa usulul maqsud la yadullu ala jawazil fi'li. Pengabulan mereka itu tidak menunjukkan kepada kita diperbolehkan perbuatan yang mereka kerjakan. Fayajibu an yutanabbah lihal syubhat. Sesuai Fauzan, hati-hatilah kalian dari syubhat ini. Hati-hatilah kalian dari syubhat ini, yaitu syubhat yang mengatakan bisa kok terjadi itu loh. Tercapai. Coba Pak Jihad berangkat besok tur rohani. Cobain besok. Coba berangkat. Kita berhasil itu. Banyak orang kampung kita semuanya berhasil gitu. Coba berangkat. Wahai orang-orang sawah, berangkat kalian, cobain rasa. Coba benar-benar orang sawah satu nih, sawah yang jarang ngaji, Salafi Wahabi jarang ngaji nih, tapi keinginan dunianya kencang gitu, berangkat dia. Terjadi. Jadi bagaimana? Wah, betul juga ternyata nih ahli kubur. Memang ubadul kubur ini benar ternyata mereka. Ajaran kita ini yang salah, itu syubhat namanya. Maka dikatakan hati-hati terhadap syubhat ini. Yaitu orang yang mengatakan berhasil kok bisa. Pulang dari sana betul ternyata dagangan saya lancar. Ternyata muka saya bersih. Itu pengen jadi bencong nih laki. Muka saya bersih kok, putih kayak tembok. Bisa pulang dari sana.
Tuanya lagi tidur, mamanya siramin cat putih. Bisa itu syubhat itu. Dan itu banyak kita dengar dari orang-orang yang awam seringnya. Walaupun tidak menutup kemungkinan dikatakan oleh orang-orang yang dikatakan sebagai paham agama juga. Pernah dengar nggak syubhat seperti ini? Ini banyak, Pak. Banyak seperti ini. Li'annahum ahlaku biha katsiran minan nas. Syubhat seperti ini telah banyak menghancurkan manusia, telah banyak membinasakan manusia, seraya mereka mengatakan al-qabr fulani mujarrab. Betul, mujarrab. Mujarab. Ini sudah jadi bahasa Indonesia, mujarab. Ini obat mujarab gitu. Apa obat mujarab? Ampuh, sering sembuh orang, mujarab. Ini dari kata bahasa Arab jarroba yujarribu, coba. Mujarrab. Mereka mengatakan orang-orang ini kubur fulan, kubur wali fulan mujarrab, ampuh, bisa berhasil. Idza fa'ala al-insanu 'indahu nadhran aw dhabaha dhabihatan fayahsullahu maqsuduhu. Kalau seseorang datang ke sana bernazar di kuburan itu, ya, kemudian menyembelih, kan ada juga yang menyembelih di kuburan keramat, yahsullahu maqsuduhu, maka keinginannya tercapai. Dari situlah kata Syekh Shalih Fauzan, insarafat qulubu katsirin minal awam wal juhal. Alasan seperti inilah yang membuat hati orang-orang awam itu apa namanya, tertarik, tergiur. Dari sinilah kata beliau, au hatta ba'du minal ulama ghairu muhaqqiqin dalam fil hada. Bahkan bukan awam saja kata beliau, orang-orang yang dilabelkan sebagai ulama juga terjatuh kepada perbuatan tersebut, bahkan menjadi pendukung dari perbuatan tersebut. Ya, orang-orang yang dikatakan sebagai ahli agama juga bahkan sampai ke sana juga, bahkan menggerakkan jamaahnya, masyarakatnya untuk pergi ke tempat-tempat itu, memfasilitasi jamaahnya kaum muslimin untuk pergi ke tempat tersebut. Bukan hanya orang awam kata beliau Syekh Shalih Fauzan, bukan hanya orang awam saja, orang-orang yang awam, bukan, tapi terkadang orang yang dianggap sebagai tokoh agama juga sama, mengadakan tur-tur wisata-wisata rohani, yang di situ dilakukan ibadah-ibadah seperti paling minim apa yang mereka lakukan di sana, berdoa. Ya, berdoa, bukan mendoakan mayit. Kita tuh disunahkan untuk mendoakan mayit, kan dia perlu doa-doa kita, tapi minta agar mayit tersebut berdoa kepada siapa? Kepada Allah, mendekatkan diri mereka kepada Allah. Wahai Syekh Fulan, mintakan kepada Allah agar urusan saya selesai. Itu lafaz yang masih agak mending. Yang lebih bobrok lagi, wahai Syekh Fulan, selesaikan urusan saya. Lebih parah lagi itu. Beda ya? Wahai Syekh Fulan, mintakan kepada Allah agar urusan saya diselesaikan. Saya punya urusan nih 1, 2, 3, banyak, bawa daftar list dia bawa banyak. Yang kedua datang, wahai Syekh Fulan, sembuhkan saya. Itu lebih parah lagi itu. Lafaz yang aglat kesyirikannya itu kental sekali sudah. Dan itu diajarkan oleh tokoh-tokoh yang dikatakan paham agama, difasilitasi. Bahkan yang menyerang pemahaman itu mereka akan serang habis-habisan. Mereka akan tutup, kalau punya sekolah ditutup. Mereka yang berseberangan dengan mereka punya masjid ditutup semuanya. Karena apa? Karena membantah kelakuan mereka itu. Banyak terjadi di tempat-tempat di negeri kita ini, banyak yang seperti itu. Ini banyak nih nasihat beliau, ada 2 lembar ya, karena nggak bisa kita baca semua. Itu sekedar tentang nazar kepada selain Allah. Itu contohnya bagaimana tadi contohnya? Saya bernazar untuk wali fulan, untuk kuburan fulan, untuk pohon ini, pohon keramat, sumur keramat, atau apalagi keris keramat. Kalau saya sembuh, saya akan gini dan itu.
Harusnya kan bernazar untuk Allah. Tapi enggak ini kepada objek-objek yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Baik dari tempat-tempat atau kepada makam-makam atau kepada hewan. Mungkin ada hewan juga yang disembah, juga hewan-hewan yang dikeramatkan dan disembah oleh manusia. Bahkan kotorannya itu di satu malam seharga 5 juta itu. Kotoran hewan ini di malam Syuro harganya berapa? 5 juta. Kita banyak di bawah di jalan ini tai sapi. Banyak setiap hari, seminggu mungkin bisa sekali 2 kali lah ya ada tai sapi. Itu di sebagian tempat itu, harganya 5 juta itu kotoran sapi ini. 5 juta Pak. Nah itu orang rebutan gitu, pegang-pegang, di berkah lah itu ya. Ada itu, coba nanti pulang buka Yusuf, ada itu. Buka YouTube ada itu. Hewan yang dikeramatkan. Bahkan kotorannya seharga 5 juta. Katanya sudah meninggal ya itu hewan itu ya. Katanya sudah meninggal, wallahu alam, enggak tahu lah. Toib, ada pertanyaan sampai di sini? Ya Pak, kira-kira ada pertanyaan? Seorang bernazar dia ingin membangun sesuatu tapi tidak berhubungan masalah ibadah. Itu bagaimana? Kayak urusan dunia aja. Contohnya bagaimana? Kayak sebuah dia bilang, oh kalau saya sembuh dari sakit apa saya bangunin pos kambing untuk jaga di kota sini atau apa. Kan tidak ada hubungan ibadah. Itu gimana? Wajib untuk ditunaikan. Tapi maksudnya ditunaikan apa tidak ada unsur ini? Enggak, tidak harus nazar ini umum Pak. Bahkan Syekh Utsaimin menjelaskan nazar itu kalau ibadah yang wajib atau yang sunnah wajib juga untuk ditunaikan semuanya. Hatal mubah, sampai kepada hal-hal yang mubah. Di dalam Qaul Mufid ini ada, beliau mengatakan nazar sini mutlak, umum. Pertama umum dari segi ibadahnya, baik ibadah yang wajib seperti sholat, gitu kan, bentuk-bentuk yang wajib seperti haji, zakat itu kan wajib, paham nggak? Itu wajib untuk ditunaikan. Maupun ibadah-ibadah yang sunnah kalau dia dinazarkan maka juga wajib. Hatal mubah, termasuk juga hal-hal yang mubah kalau dia bernazar kepada Allah wajib untuk ditunaikan. Wajib untuk ditunaikan. Mubah seperti apa? Misalnya mubah tadilah, saya akan bangun, saya akan tanam pohon-pohon sepanjang lorong ini gitu. Kalau saya seperti ini dan seperti itu, saya akan tanam pohon sepanjang lorong ini, saya akan tanamin pohon-pohon ini supaya masyarakat adem atau apalah, mubah. Saya akan cat lapangan bola itu. Kalau saya sembuh dari sakit, kalau Allah sembuhkan saya dari sakit, saya akan cat nih lapangan bola. Saya akan bikinkan lapangan futsal 10 misalkan. Itu kan mubah, hal yang mubah. Tapi karena nazar maka jadi wajib buat dia. Apalagi kalau dia bernazar saya akan iktikaf misalkan. Jadi wajib. Kita singgung kan, iktikaf itu hukumnya adalah sunnah. Iktikaf. Yang dimaksud iktikaf di sini adalah iktikaf di 10 malam terakhir di bulan Ramadan, di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Itu hukumnya sunnah, mustahabun, disukai. Tapi kalau ada orang bernazar, kalau saya seperti ini dan seperti ini, saya akan beriktikaf, maka iktikafnya jadi wajib untuk ditunaikan. Tidak boleh tidak, mesti ditunaikan. Kemudian sampai yang mubah pun wajib bagi dia untuk ditunaikan, karena itu adalah nazar. Dan penunaian nazar inilah yang dianggap sebagai ibadah. Tahu nggak? Penunaian nazar tahu nggak? Yufuna, ini ayatnya, bin nazri wa yakhafuna yauman kana syarruhu mustatir. Mereka al-abrar ini membayar nazar-nazar mereka, menunaikan nazar-nazar mereka. Allah puji mereka ini. Allah memuji mereka, orang yang menunaikan nazarnya. Maka ini termasuk bentuk ibadah karena disukai oleh Allah, dicintai oleh siapa? Allah, orang yang menunaikan nazarnya itu. Ini bentuk ibadah, wajib untuk ditunaikan, harus dikerjakan sama dia.
Kalau tidak dia harus membayar dendanya. Apa dendanya? Memberi makan 10 orang miskin, memberi pakaian 10 orang miskin, dan kalau tidak bisa puasa selama 30 hari dia harus puasa itu, menunaikan karena tidak menunaikan nazarnya itu. Taib, wallahu a'lam. Ada pertanyaan yang lain? Bolehkah bernazar tentang apa yang selalu kita kerjakan? Misalnya bernazar ke majelis ilmu, saya akan terus ke majelis ilmu kalau misalnya begini. Karena itu sering dikerjakan sama dia. Ya. Tidak boleh. Kan nazar dijelaskan hukumnya makruh, dia tidak disukai. Nazar itu tidak disukai. Ini dijelaskan oleh para ulama kita. Bahkan sampai ada yang juga sampai ke tingkat mengharamkan seseorang untuk bernazar. Ya, seperti Syekhul Islam, Ibnu Taimiyah dan lain-lain, para ulama mengharamkan jangan bernazar. Namun kebanyakan para ulama mengatakan hukum nazar itu adalah makruh. Apalagi kalau dia lakukan setiap saat yang memang itu halnya sudah sering dia lakukan, maka lebih lagi penekanan untuk dilarangnya. Dan itu wajib untuk dia bayar, tunaikan. Kalau dia misalkan nanti saya akan ke majelis ilmu, pertama. Yang kedua, nanti kalau saya berhasil dalam ini dan itu, maka saya akan ke majelis ilmu. Beda tidak dua ungkapan tadi? Beda tidak? Beda. Saya orang ngomong, nanti saya akan ke majelis ilmu. Itu nazar atau bukan? Nah, kan. Niat dia. Seorang mengatakan nanti kalau saya sembuh saya akan ke majelis ilmu ini. Itu nazar dia kepada Allah Azza wa Jalla. Karena yang menyembuhkan siapa? Allah. Saya akan pergi nanti. Itu yang disebut sebagai nazar. Maka wajib untuk ditunaikan. Saya akan sedekah. Itu niat. Tapi kalau dia mengatakan kalau saya seperti ini, nanti saya akan bersedekah, itu disebut sebagai nazar. Mungkin kalau bahasa gampangnya janji kali ya, nazar ya. Janji tapi kepada siapa? Kepada Allah. Itu bahasa gampangnya, mungkin bahasa Indonesia berjanji kepada Allah untuk melakukan ke sebuah ketaatan. Itu disebut sebagai nazar. Yang tadinya kan Allah tidak mewajibkan dia untuk bersedekah, karena dia mewajibkan kepada dirinya sendiri, maka wajib untuk dibayar. Berbeda dengan orang mengatakan nanti saya akan bantu dia, nanti saya akan bantu. Itu beda, itu hanya niat saja. Tapi kalau dia mengatakan kalau saya seperti dan seperti ini, nanti saya akan bantu orang itu, karena Allah kabulkan apa yang dia inginkan, maka dia wajib membayar nazarnya itu nazar. Jangan hal-hal yang jangan sering-sering kita bernazar. Oh iya, ya, jangan sering-sering kita bernazar. Sudah berdoa saja dan berusaha. Karena nazar ini keluar dari orang yang pelit. Fa inna nadhra la ya'ti bi khairin innama yustakhraju bihi minal bakhil. Sesungguhnya nazar itu tidak membawa kepada kebaikan, enggak ada kebaikannya. Dia bersumber dari orang yang pelit, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebut Muslim. Dia bersumber dari orang yang pelit itu. Di mana segi pelitnya? Karena dia ingin Allah dulu menunaikan keinginannya, baru dia akan melakukan amal soleh. Pelit. Ulama menjelaskan segi makruhnya pun itu ada bentuk suuzon kepada siapa? Kepada Allah. Maka di antara penjelasan para ulama kenapa dia bisa dimakruh, karena ada bentuk suuzon kepada siapa? Allah, orang yang nazar itu. Apa suuzonnya? Allah tidak melancarkan urusannya, tidak menyembuhkan sakitnya, tidak meluluskan anaknya, tidak memudahkan urusannya, itu dia suuzon kepada siapa? Allah. Itu diantara keterangan para ulama kenapa dimakruhkan. Bahkan sampai ada yang ke tingkat mengharamkan seseorang bernazar. Ada di sini diantaranya. Ini kan banyak nih orang nazar nih, apalagi kalau musim ini nih, musim apa namanya tuh?
kampanye. Nah itu tuh SIM kampanye. Nazar banyak itu. Kalau ada ke kuburan juga orang kampanye kan, sebagian ya ke dukun. Ada nazar ya, nyalek nazar ya kepada Allah. Nanti ya Allah, kalau saya kepilih ya Allah, saya akan mengundurkan diri langsung. Ini kata Syekh Utsaimin, wa ba'dul ulama yuharrimu. Sebagian para ulama mengharamkan nazar. Sampai segitunya. Sebagian ulama sampai mengharamkan nazar. Wa ilaihi yamilu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah linahyi anhu. Kata Syekh Utsaimin, ke arah situlah Ibnu Taimiyah berpendapat, memilih tentang keharaman nazar itu. Ya, dan banyak kata beliau, kata Syekh Utsaimin, wa kam min insanin nadhara wa akhirun nadim. Dan berapa banyak manusia yang bernazar berujung-ujung kepada sebuah penyesalan akhirnya. Nyesal. Wa rubbama lam yaf'al. Dan ada juga orang yang tidak melaksanakannya. Ada juga orang yang tidak melaksanakannya. Wa yadullu liquwatil qaul bitahrimin nazar qauluhu ta'ala. Kemudian beliau membawakan ayat ya tentang pendapat atau kuatnya pendapat sebagian ulama yang mengatakan nazar itu adalah haram. Ya, surat An-Nur ayat 53, ini pembahasan fikih lah ya. Jadi sebagian sampai ada yang mengharamkan nazar loh. Hati-hati. Ya. Secara asal hukum nazar adalah makruh. Ada pertanyaan? Ya, Pak. Tadi kan sudah salah satunya itu hukumnya makruh dan sebagian malah mengharamkan. Berarti kalau yang mengharam itu berarti kalau dia melakukan berarti berdosa. Dosa. Terus di satu sisi tadi saya bilang kalau orang memenuhi nazar tersebut atau melaksanakan, Ya. Allah menyukai karena toyib. berarti ibadah kan? Itu bagaimana? Ahsan. Ini yang dijelaskan oleh Syekh Fauzan di sini. Dibedakan penunaian nazar dengan hukum orang bernazar. Paham nggak? Menunaikan nazar dipuji oleh Allah. Orang yang menunaikan nazarnya dipuji oleh Allah Azza wa Jalla. Ini sepakat mereka. Mereka bersepakat orang yang memenuhi nazarnya dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita berbicara hukum orang yang ingin bernazar. Di awal ya itu dia. Beda. Penunaian dengan di awal ibtidaan namanya. Dia mulai nih, dia pengen saya mau nazar. Sebagian ulama mengatakan makruh, nggak boleh. Sebagian mengatakan haram, jangan nazar. Tapi mereka para ulama sepakat orang yang menunaikan nazarnya orang yang terpuji. Mereka yang mengharamkan nazar ditanya, bagaimana ada orang menunaikan nazarnya terpuji perbuatannya. Paham nggak? Tapi kalau mereka tanya, gimana kalau orang mau nazar haram, nggak boleh. Gitu. Sebenarnya mengatakan makruh, nggak disukai, jangan. Tapi mereka sepakat orang yang menunaikan nazarnya terpuji karena nas yang mengatakan demikian. Mereka yang mengatakan haram nazar dari tadi, fa innan nazra la ya'ti bi khair, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nazar itu tidak mendatangkan kepada kebaikan. Kemudian surat An-Nur ayat ke-53. Ya, wa aqsamu billahi jahda aimanihim la in amartahum la yakhrujunna. Coba antum lihat di surat An-Nur ayat 53. La ada Al-Quran. Ini kata Syekh Utsaimin, dalil nggak ada di kitab Pak. Ini saya ke buku yang lain ini. Di kitab yang lain ini Pak. Jadi nggak ada di tempat antum. Buka saya surat An-Nur ayat ke-53. Ini adalah hujjah atau dalil yang dipakai oleh sebagian ulama mengharamkan nazar. Itu. Nah, mushaf itu banyak nih masjid. Ketemu? Berapa
53. Coba baca artinya, Mas. Dan mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sumpah sungguh-sungguh bahwa jika engkau suruh mereka berperang, pastilah mereka akan pergi. Katakanlah Muhammad, janganlah kamu bersumpah, karena yang diminta adalah ketaatan yang baik. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ini masalah sumpah. Dia akan melakukan ini dan itu. Dan kafarah, denda yang tidak membayar nazar kan disamakan dengan denda orang yang membayar sumpah. Ini sebagai ulama menjadikan ayat ini sebagai hujah mereka. Bahwasanya nazar itu adalah haram. Adapun penunaian nazar adalah mamduh, perbuatan yang terpuji. Bahkan dipuji oleh Allah Azza wa Jalla dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang sudah kecemplung ke nazar tuh untuk membayar. Nah, sudah kecemplung ya. Ini saya gampangin aja dah ya. Udah kecemplung nazar, maka dia wajib untuk membayar. Dan Allah puji nanti kelakuannya itu. Sudah terlanjur bernazar, dia harus bayar. Dan ketika dia menunaikan nazarnya, itulah yang Allah puji dalam surah Al-Insan tadi. Dan ada nanti ayat yang lain kita baca pekan depan. Adapun kalau masih di pintunya nih, ya, dia mau nazar atau tidak, berselisih para ulama yang mengatakan makruh. Ini banyak mengatakan ini makruh. Janganlah. Ada yang mengatakan sebagian haram, nggak boleh. Jangan kamu bernazar, sudah ibadah saja. Langsung saja kalau ingin itu ya sudah langsung kerjakan. Tidak usah pakai didahului dengan nazar-nazar itu, haram. Hujah mereka seperti ini sebutkan. Ada ulama yang mengatakan makruh, nggak disukai oleh syariat, tidak disukai oleh syariat. Gitu. Tapi kalau sudah kecemplung, mereka berdua sepakat wajib untuk membayar, dan orang yang membayar nazarnya orang yang terpuji. Mana yang lebih kuat dari hukum ini? Tanyalah kepada orang yang bisa bertemu Nabi Muhammad SAW. Suka ada kan? Tanya sama mereka itu. Bisa bertemu Nabi Muhammad dalam keadaan sadar, tanya sama mereka. Titip pesan dari orang sawah ini satu. Bisa tidak ditanya hukum nazar itu yang roji mana wahai Rasulullah, makruh atau haram? Itu. Nanti saya tanya. Ada pertanyaan yang lain? Ya Pak, antum tiga. Sekali lagi ada piring Pak. Ya Pak. Kan tadi maksudnya begini Ustaz, tapi ada orang yang memakai dalil atau berdalil dengan kan Allah mencintai orang bernazar. Apa yang memenuhi nazarnya? Melaksanakan nazar tersebut. Berarti kita bagus dong melaksanakan supaya dapat, yang penting kita penuhi itu nazar itu, melaksanakan janji itu. Berarti kita bagus kalau selalu bernazar. Ya silakan kalau dia ingin bernazar. Kan konsekuensinya harus dibayar nazarnya. Ya konsekuensinya dia harus membayar nazarnya. Tapi nazar hukumnya makruh. Makruh buat dia. Karena itu keluar dari orang yang bakhil. Tapi kalau dia ingin nazar terus, ya itu pilihan dia. Dapat pahala kalau dia menunaikan nazar dapat pahala. Kalau dia nggak bayar nazar berdosa buat dia kan. Jadi kalau ada orang mau begitu ya silakan, itu pilihan dia. Karena makruh itu bahasa fikih ada yang makruh li tanzi, ada yang makruh li tahrim, ada makruh yang sampai tingkat keharaman nggak boleh. Karena sebenarnya lafaz syariat, Syekh Albani menjelaskan dalam tentang kitab kuburan kita itu dulu, sebenarnya syariat mengatakan makruh itu adalah haram gitu. Tapi di belakang para ulama, makruh ada yang li tanzi, tercela saja dilakukannya, ada yang betul-betul haram nggak boleh. Tapi juga dibahasakan dengan makruh. Ya, seperti buang air kecil dengan tangan kanan, itu kan makruh. Tapi kalau ada orang kencing pakai tangan kanan, boleh atau tidak? Tidak baik, tidak disukai. Maka sebaiknya untuk ditinggalkan, kan makruh, mendapatkan pahala orang yang meninggalkannya. Itu. Sama dengan nazar tadi. Tapi kalau ingin nazar, ya silakan kita jelaskan ini makruh. Enggak, saya boleh sudah nazar. Yang penting kamu tunaikan nazar kamu. Enggak, saya ingin mendapat pahala. Pahala dari jalan yang lain banyak. Ente umrohin aja tuh marbot masjid. Usah-usah ente umrohin itu dapat pahala nggak?
dapat pahala. Kenapa harus dari jalan menunaikan nazar gitu? Kan sebenarnya kepalanya bisa kita sampoin dengan baik clean. Kan amal ibadah yang lain banyak, Pak. Ada yang lain ada, ini sedekah itu ada udah. Kenapa harus dari sini jalan yang begini gitu loh? Kayak nggak ada yang mulus-mulus aja gitu jalannya. Misalkan ada ini kan kita pertanyaan ya kan. Silakan Pak. Begini tadi ada pendapat tadi mengatakan hukum makruh dan haram. Setelah tercapai tujuan seorang dengan bernazar ini, dia tunaikan, Allah itu memuji, berarti pahala. Yang saya katakan, ada pendapat ulama mengatakan hukumnya haram, berarti haram itu bukan suatu perbuatan, niatnya dosa. Iya. Sementara satu sisi ketika dia tercapai tujuannya dilaksanakan, Allah itu senang, berarti pahala. Apa nak kontradiksi awalnya kalau niatnya yang dikatakan ulama tadi haram sebagai bentuk dosa, kemudian dapat pahala. Kedua, kalau saya ingin menyimpulkan, kira-kira ini orang bernazar ini mungkin saja kalau benar saja ini itu apakah bentuk tidak yakin kepada Allah, Ustaz? Artinya dia ini masih ragu-ragu dan kira-kira mungkin maksudnya atau gimana, Ustaz? Seorang yang bernazar itu yang saya pahami, Ustaz, apakah benar itu bentuk tidak yakin kepada Allah? Apakah termasuk itu, Ustaz? Atau tidak, Ustaz? Baik, yang pertama itu dibedakan, Pak. Yang pertama itu dibedakan seseorang yang kayak kita depan pintu gitu ya, tapi kan belum masuk ke dalam pintu tersebut, dibedakan. Masuk ke dalam sana makruh hukumnya. Sebagian ulama yang lain mengatakan haram kalau masuk pintu itu. Itu hukum di awal memasuki ruangan gitu ya. Tapi kita belum masuk nih, orang pengen masuk nih. Tapi dia belum masuk belum buka pintu, masuk belum. Sebagian ulama mengatakan makruh, jangan masuk ke situ. Jangan kamu bernazar. Jadi kalau ingin ibadah sudah ibadah aja. Tapi kalau kamu masuk ya kamu harus membayar konsekuensinya nanti. Tapi itu tidak disukai dan tidak dianjurkan. Paham nggak Pak? Yang lain mengatakan haram, jangan masuk pintu itu, nggak boleh. Ini hujah mereka diantaranya. Paham? Ini permasalahan yang beda. Permasalahan yang kedua, kalau sudah masuk ke dalam, kalau orang sudah bernazar, maka wajib bagi dia untuk menunaikan nazarnya. Dan itu adalah bentuk ibadah ketika seorang menunaikan nazarnya itu. Mereka yang mengharamkan masuk pintu nazar, nggak mungkin mencela orang yang menunaikan nazarnya, karena itu dipuji oleh syariat. Ada nas ayat yang mengatakan demikian. Paham nggak Pak? Dan yang mengharamkan juga mereka berdalilkan dengan Al-Quran juga. Jadi dibedakan antara ingin masuk sebuah ruangan dengan sudah masuk ke ruangan itu. Ngerti nggak Pak? Mereka berdua pendapat ini sepakat kalau orang yang menunaikan nazarnya perbuatan yang terpuji. Misalnya dia mengharamkan, dia mengharamkan nggak boleh nih nazar. Dia ditanya, saya harus tunaikan nazar, saya harus tunaikan nazar kamu, karena kamu sudah masuk pintu nazar itu. Tapi kalau kamu tanya kepada saya, boleh nggak saya nazar? Nggak boleh, gitu dia jawab. Paham nggak Pak? Ini kan dua hal yang berbeda. Ya, penunaian nazar dengan orang yang baru saja niat gitu, ingin bernazar. Ya, saya baca keterangan para ulama di kitab apa ini tentang pertanyaan-pertanyaan ini yang banyak ini, saya lupa. Paham Pak Jihad kira-kira? Baik. Kemudian yang kedua tadi betul itu bentuk suuzon kepada Allah Azza wa Jalla, nggak yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentar ya. Nah, Syekh Utsaimin juga sini ada sedikit menjelaskan pertanyaan antum yang pertama tadi. Fa in qila. Nah, kalau ada orang mengatakan kaifa tuharrimuna ma athnallahu ala man wafabi,
Bagaimana kalian mengharamkan, mengharamkan nazar itu ya, sesuatu yang Allah puji orang yang menunaikan nazar itu, ya nggak? Bagaimana kau mengharamkan nazar? Padahal orang yang menunaikannya Allah puji. Al-jawab, kata beliau, annana la naqul innal wafa wal muharram hatta yuqal inna hadabna an-nas. Kami tidak kayaknya Syekh Utsaimin ini arahnya juga ke sini, mengharamkan nazar. Wallahu a'lam. Kami tidak mengatakan orang yang menunaikan nazar itu haram. Ya. Kami tidak berpendapat orang yang menunaikan nazar itu adalah bentuk keharaman, enggak. Apa hak kami untuk menghancurkan nas? Apa hak kami untuk menolak nas? Nas maksudnya Quran tadi. Apa hak kami? Ya, inna hadamna an-nas. Kami nggak mungkin membantah nas Al-Quran. Orang yang menunaikan nazar dipuji oleh siapa? Oleh Allah. Kami tidak mengatakan orang yang menunaikan nazarnya itu haram, enggak. Paham nggak? Innama naqul al-muharram awil makruh karahatan syadidatan huwa akhdun nazar. Yang kami katakan adalah hukum haram atau makruh ketika orang ingin masuk pintu itu. Ketika orang ingin memulai nazar, itulah yang kami katakan haram, atau sebagian mengatakan makruh. Wa farriq baina aqdihi wa wafaihi. Bedakanlah, kata beliau Syekh Utsaimin. Bedakanlah antara orang yang ingin bernazar, haram atau makruh, dua hukum kan, dengan orang yang sudah menunaikan, dengan orang yang menunaikan nazarnya. Bedakanlah, farrik gitu. Farraqa yufarriqu farrik. Bedakanlah antara orang yang ingin bernazar. Ini hukumnya apa? Orang yang ingin bernazar dua ya. Bisa makruh, bisa haram. Dengan orang yang menunaikan nazarnya. Orang yang menunaikan nazarnya masyru', disyariatkan, bahkan diwajibkan, dan itu perbuatan yang terpuji. Bukan Pak Muji ya, terpuji. Nah, beliau mengatakan fal aqdu ibtidai wal wafa fi tsanil hal. Akad itu, yaitu akad saya ingin nazar itu di awal. Ini kita bahas makruh atau haram. Adapun kalau menunaikan sudah kecebur gitu ya, sudah tercemplung, maka itu wajib untuk ditunaikan. Dan perbuatannya adalah menunaikan nazarnya perbuatan yang terpuji, ibadah itu. Makanya nggak boleh kepada selain Allah, dia itu harus ditujukan kepada Allah. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi apa? Betul itu, bentuk tidak yakin, bentuk suuzon kepada siapa? Allah Azza wa Jalla. Ada. Bentar Pak. Ada pertanyaan yang lain? Ya. Misalnya ada orang yang dia telah bernazar dan dia malas mau tunaikan nazarnya, dan dia tidak mau membayar denda. Itu dosanya dosa besar atau? Wallahu alam, ini nggak ada disebutkan oleh para ulama termasuk dosa besar. Wallahu alam, ini intinya dia telah berdosa. Dan wallahu alam, dalam nas-nas syariat tidak ada ancaman neraka atau hukuman had. Wallahu a'lam, ini tidak termasuk dosa besar orang yang tidak menunaikan nazarnya. Hanya saja dia berdosa. Ada pertanyaan yang lain? Ya, silakan Pak. Itu berarti kebanyakan orang yang bernazar itu kan belum tahu hukumnya, kan? Hukumnya makruh atau haram. Dan sekarang kayak kita ini tahu sekarang hukumnya makruh atau haram. Tapi bandel mau nazar aja gimana? Ya nggak apa-apa. Pilihan nggak apa-apa. Yang penting konsekuensinya dikerjakan, tunaikan, nggak apa-apa. Seperti ruqyah kan juga makruh. Tapi tetap kita panggil seorang untuk meruqyah kita, nggak apa-apa. Makruhnya tidak sampai ke tingkat haram. Gitu. Tapi konsekuensinya minta ruqyah tidak mendapatkan keutamaan, masuk surga tanpa azab dan hisab. Itu konsekuensinya.
Tetap kita sudah tahu itu perbuatan makruh kita kerjakan, ya wajib kita untuk membayarnya, menunaikannya. Gitu. Kan itu berbeda antara akad nazar dengan menunaikan nazar. Kita ingin akad nazar, maksudnya ingin bernazarnya itu bisa makruh, bisa haram. Itu tergantung mana pendapat yang kita pilih. Makruh lah, kita katakanlah makruh hukumnya itu. Kemudian untuk menunaikan nazarnya adalah wajib, dan itu bentuk ibadah kita kepada Allah. Silakan. Berapa banyak manusia yang bandel, bukan makruh haram lagi. Yang jelas dosa juga sudah dikasih tahu, hayu aja terus. Bismillah, Allah Maha Pemaaf. Ada pertanyaan yang lain? Ya, Pak. Karena kategori orang-orang yang bernazar itu dikatakan Terakhir kan ini pertanyaan, Pak. pelistan. Ya. Jadi apakah setiap orang bernazar itu pelistan? Sementara ada orang dia dermawan, orang kaya, kita tahu dia dermawan, tapi dia bernazar, Ustaz. Apakah termasuk kategori disebutkan dia itu pelistan, masuk orang itu, Ustaz? Iya. Sementara dalam kehidupannya dia Iya, oke. dalam kehidupannya kita lihat, tapi dia bernazar, Ustaz. Jadi kalau kita simpulkan dengan tadi katakan pelit, bagaimana dikatakan pelit di sini, Ustaz? Pelit di sini karena dia ingin hajatnya dulu ditunaikan oleh Allah, baru dia beribadah. Oh, di situ, Di situ. Walaupun dia keseharian mungkin orang yang dermawan. Iya. Toib. Disitulah, di sisi itulah juga disebutkan makruhnya. Selain bentuk suzon kepada Allah tadi, seharusnya dia langsung aja, dia bersedekah saja, dia bangun ini langsung aja, nggak usah dia bernazar gitu. Iya, Ustaz. Jadi saya paham, Ustaz. Terus, Pak. Jadi kita katakan pelit, jadi di situ, Ustaz. Pelit Iya. di situ. Nah. Dia mengharapkan sesuatu yang terkabul, baru dia Nah, di situ bernazar. celahnya di situ. Nah, di situ, Ustaz. Nah, Tapi celahnya. kita tidak boleh mengumpulkan sebagai itu orang pelit, bukan? Iya, iya. Sementara kehidupannya tidak dermawan. Iya. Tidak boleh. Jadi hanya hal itu Nah, saja. oh iya betul. Dalam sosial dia mungkin baik, tapi dalam kasus bapak bernazar ini bakhil. Jadi niatnya itu, Ustaz. Iya. Orang pelit. Iya. Bukan orang yang kita jatuhkan. Bukan. Dalam kehidupan yang lainnya mungkin baik, tapi dalam hal dia bernazar, anta bakhil, kamu ini pelit, kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kamu ini bernazar, dan nazar itu keluar dari orang yang bakhil, pelit kamu ini sama manusia baik, tapi sama Allah pelit sekali kamu ini. Gitu. Parah. Ya kan? Tapi dalam kasus-kasus yang lain dia berbuat baik itu. Tapi dalam hal ini justru dia bakhil kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi seperti itu kurang lebih. Ya, cukuplah sampai sini. Sudah mau jam 8. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.